balik lagi bersama gue. Kali ini gue bakal mau ngebahas 10 hal penting gitu yang harus lo ketahui sebelum bekerja di Dubai. Atau ya ini sih sebenarnya khususnya di Dubai, tapi almost Middle East mostly same ya. Langsung aja, ini gue ngambil data langsung dari innovationuae.com. Ada di Google, kalau kalian mau ngecek sendiri juga nggak apa-apa, silahkan ngecek aja. Jadi 10 hal penting sebelum bekerja di Dubai. Yang paling pertama itu yang harus lo ketahui dan lo mengerti adalah yang paling pertama itu adalah visa dan passport requirements. Oke. Apa itu visa dan passport requirements? Jadi sebelum bekerja itu kalian harus mesti punya yang namanya paspor. Paspor itu bisa bikin sendiri atau bisa calo ya kan kalau di Indo. Paspor, habis itu setelah bikin paspor kan bikin visa ya, kalau misalnya kalian udah interview segala macem tuh. Jadi di sini yang paling penting main poinnya adalah kandidat tuh should be clarified gitu. Dari semua gitu, dari tes segala macem kayak tes paspor sama visa buat di Dubai sendiri. Itu sih kayaknya basic banget lah, umum banget lah ya. Kalian bisa misalnya kayak mau pergi ke Dubai juga bisa buat jalan-jalan doang atau mau kerja. Jadi gue di sini menekankan lebih ke bekerjanya. Oke, mantap kakak. Visa kalau dari Indo tuh kalian buat misalnya cuma berlaku cuma 3 bulan. Pas kalian udah datang kemari itu dapat visa tergantung kontrak kerja. Misalnya kontrak kerja 2 tahun ya diperbarui selama 2 tahun. Kalau 3 tahun ya 3 tahun, kalau setahun cuma setahun. Jadi free pas udah nyampe sini tuh diurusin sama kantornya segala macam. Langsung yang kedua, work hours. Work hours adalah apa itu work hour? Maksimal work hours di Dubai itu bekerja 48 hour a week, yaitu 48 jam selama seminggu. Atau bisa dikatakan juga 8 hour a day, atau bisa diartikan juga 8 jam per hari multiplied by 6 day, 6 hari kerja selama seminggu, kayak gitu maksudnya. Iya gak Dudol? Oke, mantap. Dudol aja jatuh lagi ntar. Langsung aja. Dan ada yang namanya overtime. Misalnya kalian overtime kerja lebih dari 8 jam atau misalnya 10 atau berapa jam gitu. Kadang tuh ada yang namanya loyalitas lah. Kalau dibilang nggak dibayar atau gimana. Ini actually yang gue rasakan ya. Dan kebetulan juga ada juga yang dibayar overtime. Gue dibayar kadang overtime, kadang bayar, kadang. Jadi kalau overtime biasanya dibayar per jam. Misalnya kalian overtime lembur sejam, 2 jam, 3 jam dibayar. Biasanya dibayar. Kalau nggak dibayar berarti nggak biasa. Nah gitu. Dan yang ketiga itu vacation. Vacation, apa itu vacation? Employee are eligible for 30 days of annual leave after completion of 1 year. Apa itu maksudnya? Yaitu adalah jadi setiap karyawan itu berhak mendapatkan 30 hari annual leave. Annual leave itu kayak libur tapi tetap digaji kalau libur selama setahun. Jadi selama setahun kalian dapat 30 hari libur. Jadi nggak bekerja. Jadi totalnya cuma 11 bulan kalian bekerja, bukan 12 bulan dalam setahun. Oke. Sebulannya itu kalian bisa dapat liburan. Jadi kalian bisa ngambil sebulan penuh atau kalian bisa dipisah-pisah, terserah juga lah. Maunya kayak gimana? Misalnya bulan Januari ngambil libur seminggu. Terus bulan Februari ngambil seminggu. Bisa dipecah-pecah kayak gitu. Bisa juga langsung full ngambil lah. Ya udahlah, gue mau puasa mau lebaran di rumah, balik ke Indo, beli tiket segala macam. Oke, bisa jadi sebulan kayak gitu. Dan ditambah lagi ada yang namanya PH itu public holiday yang berarti tanggal merah kalau dibilang lah. Dapat PH 14 hari, 14 atau 15, gue agak lupa kisarannya. Tapi di sini tertulisnya tuh, di sini sih nggak tertulis ya, tapi kalau di hospitality itu dapatnya 14 hari atau 15 harian buat PH. Jadi itu sama, libur tapi tetap digaji. Itu ngambil kayak misalnya lu masuk pas lebaran, masuk nih kan tanggal merah kan, tapi lu masuk ya udah
Itu bisa diganti dengan gaji atau bisa diganti dengan hari libur, seperti itu. But employee not allowed sick leave during probation as long as 6 months. Jadi kalian nggak bisa ngambil sick leave selama masih probation nih, masih masa percobaan lah kalau dibilang ya. Jadi kalau di Indo biasanya kan 3 bulan, di sini tuh 6 bulan probation. Jadi lu nggak boleh ngambil sick leave ya kalau lu udah sekarat meninggal. Maksudnya udah parah banget sih sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Tapi diganti gitu. Jadi besok minggu depan tuh nggak ada libur jadi masuk, atau bisa ngambil dari PH atau dari vacation itu. Jadi bisa ditukar-tukar gitu aja sih, sebenarnya simple, tapi banyak perusahaan yang membuatnya jadi ribet. Oke, fine. Terus yang keempat itu salary entitlements. Ini gue belum paham banget karena gue belum sampai 5 tahun di sini ya, jujur aja. Jadi employee entitled and of service gratuity, ESG kalau dibilang. 21 days salary per year for first 5 year service. Jadi gue bakal bikin simple aja. Ini maksudnya adalah ada apa ya? Jadi pemerintah itu memberikan apresiasi ke lu gitu. Pemerintah Dubai, Uni Emirat Arab tuh memberi apresiasi ke lu karena lu bekerja di sini selama 5 tahun. Dan lu bakal dapet gaji utuh selama 21 hari dalam 5 tahun pertama bekerja. Oke. Gue menekankan lagi. Jadi setelah 5 tahun bekerja itu baru lu dapet 30 hari kerja, kayak sebulan gaji lah dapet lah setelah 5 tahun lewat. Kira-kira begitu, seperti itulah penjelasan gue. Jadi lebih small detail lagi. Jadi ini kayak THR. Kayak lu misalnya kerja di Indo kan ya, setahun dapet THR gitu, sebulan gaji gitu intinya. Jadi tiap tahun dapat THR sebulan gaji, tiap tahun dapat THR sebulan gaji. Seperti itu, tapi di sini per 5 tahun sekali. Yang kelima itu tax requirements. Apa itu tax requirements? Income earned in UAE is tax free for local people and expatriates. Oke. Jadi lu misalnya gaji nggak dipotong tax sama sekali. Kalau lu gaji di Europe, maksudnya kerja di Europe atau di Amerika gitu kan, atau Australia lah gitu-gitu, itu lu dapat potongan gaji gitu dari buat tax, buat pajak gitu. Misalnya lu dapat gaji 1.000 euro, nah 15%-nya bakal kepotong dari gaji lu buat pajak gitu. Tapi itu ada tingkat-tingkatannya kalau di Europe ya. Misalnya minimal gaji lu dapat 1.000 euro gitu atau 1.000 dolar ya kan, lu bakal di cut gitu 15%-nya. Kalau di bawah itu nggak dipotong sama sekali buat tax. Nah di Dubai ini nggak ada tax sama sekali. Jadi gaji kalian utuh seutuh-utuhnya, tapi nggak terlalu gede. Kayak gitu aja sih. Nah jadi make sure buat kalian misalnya pakai agensi segala macam kan ya, kalau agensi bilang wah ini kena pajak, kena ini itu, bohong. Jadi make sure lu dapat gaji utuh gitu, nggak kepotong apapun segala macam, kepotong ini kepotong itu, jangan. Dan yang keenam, lanjut aja, cost of living. Cost of living itu adalah biaya hidup lah kalau dibilang lah. Jadi high cost living di Dubai itu high cost living. Inflation is the major reason. Oke, jadi karena inflasi gitu ya, naik turunnya suku bunga lah, atau uang, nilai tukar uang rupiah atau dirham ke dolar gimana, jadi naik turun itu yang menyebabkan high cost living. Karena Dubai ini ada di sentral banget dunia katanya, jadi kalau mau ke Asia gampang, mau ke Eropa gampang. Jadi kenapa di Dubai itu cost livingnya tinggi kalau dibilang. Dan juga real estate is so very expensive. Oke, real estate kalau mau bangun atau gimana mahal. Dan juga bukan cuma itu, buat rental kayak foreign also expensive. Jadi kayak misalnya kalian kerja di sini nggak include sama akomodasi atau apartemen, itu mahal men. Jadi misalnya sebulan itu dia bisa nyewa 1.500-an
dirham, tapi gajinya emang lebih gede lah kalau dibilang. Kalau lu udah termasuk include apartemen segala macam kan gaji lu nggak terlalu besar karena udah include segala macam. Tapi kalau nggak include apartemen dan makan bla bla bla, itu lu dapat gajinya agak lebih besar. Cuma dikurangin buat apartemen kayak listrik, apa buat makan lu segala macam, wifi, wah. Segitu buat cost living dan buat makanan segala macam, baju semua mahal. Nggak, yang jangan bilang atau jangan dengerin orang yang bilang kayak lo Dubai tuh nggak ada pajak gini-gini murah, bullshit. Ini mahal banget sumpah, apa-apa mahal, kayak 2 kali lipatnya Indonesia lah. Jadi gambaran buat kalian kayak gitu aja. Langsung yang ketujuh, lokal transport. Lokal transport apa itu lokal transport? Yaitu transportasi. Di sini nggak ada angkot, men. Jadi susah beli, tapi ada taksi. Di sini kebanyakan orang, most people UAE, they have their own cars, like dia punya kendaraan pribadi sendiri lah kalau dibilang kayak gitu. Jadi di sini terkenal dengan traffic macet banget sumpah kayak di Jakarta. Cuma kalau Jakarta kan parahnya karena banyak motor. Di sini nggak ada motor, mobil doang kebanyakan. Dan jangan takut juga, di sini has a taxi, ya buses we have, and also metro trail station. Jadi ada taksi, bus, sama metro tuh kayak MRT di Jakarta lah, MRT LRT sama lah. Jadi jangan khawatir, jadi public transportasi kita juga punya. Ada taksi cuma lebih mahal, bus lebih murah, cuma 5 dirham mungkin untuk sekali perjalanan. Terus juga metro sama, kira-kira 3 atau sampai 5 dirham. Selanjutnya yang ke-8 yaitu healthcare facilities, yaitu adalah kayak apa namanya, fasilitas buat misalnya kalau lu sakit atau gimana. UAE has among the next healthcare facilities in the world. Jadi Dubai atau Emirat Arab ini punya fasilitas kesehatan lumayan bagus lah di dunia gitu kalau dibandingin sama Jepang, US atau mana Europe segala macam lah. Terus gue aja dapet fasilitas AIA atau apa gitulah. Buat misalnya sakit segala macam dapat diskon gila-gilaan, ada juga malah gratis segala macam. Jadi buat masalah kesehatan tuh menurut gua bagus banget sih. Ini buat kerja profesional. Tapi kalau yang kayak di bawah-bawah itu kan politik banget ya kan. Jadi yang kayak di bawah-bawah maksudnya tuh kayak construction atau kayak apa namanya, kuli bangunan lah kalau dibilang ya, kalau di Indo tuh. Itu kayaknya gua nggak tahu ya. Itu abu-abu menurut gua ya. Dan juga potongan gua. So menurut gua gitu aja kalau buat fasilitas. Kalau buat profesional kayak lu kerja profesional sih oke. Cuma kalau di bawah-bawah itu 9 yaitu local law. Local law apa itu local law? Local law itu ada kayak peraturan gitu loh. Jadi di Dubai Islamic is dominant religion and respecting Islamic laws. Agama yang dominan jadi di sini juga mereka juga meregulasikan Islamic laws kalau dibilang. Jadi semuanya standarnya pakai apa sih, Al-Quran lah mungkin kalau dibilang ya, atau Islamic gitu. Kayak pakai berkerudung gimana kayak gitu. Nggak boleh ciuman di publik, nggak boleh apalagi ya, nggak boleh living together, unmarried couple kalau dibilang. Kayak nggak boleh ngerokok di sembarang tempat, nggak boleh kayak pakai celana pendek sembarangan atau gimana. Which is include the dress code pertama, terus dress code yang tadi gue bilang tuh nggak boleh pakai apa seronok lah kalau eating, drinking, and smoking during Ramadan is a prohibit, jadi nggak boleh. So actually kenyataannya di sini bebas. Jadi di sini sebenarnya boleh aja. Gue cewek pakai celana pendek, pakai ini buat ke pantai segala macam sebenarnya bisa. Yang disebut ini local laws yang nggak boleh tuh, lu kalau datang ke apa namanya, kayak ke pemerintahan governmentnya gitu loh. Misalnya kayak lu ngurus paspor, visa atau apapun itu,
atau ngurus apa ya ke polisi segala macam, itu lu nggak boleh pakai celana pendek. Buat cewek cowok segala macam nggak boleh pakai baju yang terlalu terbuka. Buat cewek mau cowok sama aja nggak boleh. Jadi lu harus tertutup rapi, kalau bisa lengan panjang, celana panjang, pakai peci, kalau bisa sorban juga boleh lah. Enggak sih, jadi pokoknya rapi, nggak boleh lengan pendek kayaknya boleh, cuma nggak boleh celana pendek dan baju terbuka aja gitu sih kalau buat cewek sama cowok. Yang terakhir ada language adalah bahasa ya. Arabic is officially ya, officially ya udah jelas lah, namanya juga negara Arab ya, officially Arabic. English is the common language. English is ya, karena ini buat multinasional sih kalau dibilang English ya. Jadi bahasa Inggris tuh universal banget, lu bisa ngobrol ke siapapun, mau ke local people, mau ke expatriat, pekerja-pekerja lain dari seluruh negara di dunia tuh pakainya bahasa Inggris. But high percentage of Indians. Jadi di sini kebanyakan orang Indian. Indian tuh bukan, menurut gue tuh kayaknya semuanya include India tuh bukan cuma India, Pakistan, Bangladesh, terus ada apa lagi ya, Sri Lanka juga kayaknya agak ngerti bahasa mereka, terus Nepali juga, Hindi was one of primary language. Jadi apa ya kalau dibilang, hampir keseringan tuh orang pakai bahasa Hindi. Jadi lu kayaknya harus belajar Hindi aja, nggak usah belajar bahasa Inggris. Enggak lah, jadi kenapa Inggris ya, maksudnya Hindi primary, karena kebanyakan pekerja itu 60-70% itu pekerja berasal dari ekspatriat mereka lah. Kayak India, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Pakistan, itu mereka bisa bahasa Hindi semua kebanyakan. Malah gue juga aneh, kadang local people juga malah bisa bahasa Hindi. Jadi seperti itulah. Jadi menurut gue itu aja sih 10 hal penting sebelum bekerja ke Dubai kalau dibilang. Ini menurut fakta dan data yang nggak sembarangan gue ngomong. Jadi ini pertama kalinya gue menggunakan data gitu, dan ternyata kayaknya doing well banget lah menurut gue. Jadi itu aja sih buat kalian sebelum bekerja di Dubai, atau mikir gimana nih Dubai nih, gimana nih. Ini buat masalah governmentnya ya, buat kalian kepastian, jangan sampai dibohongin segala macam bla bla bla. Jadi gitu aja, semoga bermanfaat buat kalian. Nanti mungkin gue bakal masih mau ngebahas sesuatu lagi yang kekurangan di Dubai. Thank you banget yang udah menonton. Hey bye doodle, bye bye.